Hati-hatilah saudara dalam melakukan tugas. Jangan gegabah, jangan pamrih. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Proses hukum dugaan pelanggaran kode etik terhadap Irjen Teddy Minahasa terus berlanjut. Meski sempat menunda pemeriksaan dengan alasan sakit, namun pemeriksaan terhadap 5 orang saksi yang merupakan anggota Polri dari Polda Sumatera Barat tetap dilakukan. Pemeriksaan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik diundur. Ya, jadi untuk IJPTM pemeriksaan dugaan pelanggaran terkait dengan kode etik diundur. Namun karena yang bersangkutan kurang sehat, maka yang bersangkutan minta dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Sebelumnya, Kapolri menunjuk Irjen Teddy Minahasa menjadi Kapolda Jawa Timur. Namun dibatalkan setelah Irjen Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus jual beli narkoba. Irjen Teddy Minahasa diduga berperan menyisihkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 5 kg. Atas perbuatannya, kini Irjen Teddy Minahasa pun terancam dipecat dari Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mabes Polri. Selamat petang Nanda. Nanda, hari ini Irjen Teddy Minahasa menjalani pemeriksaan kasus jual beli narkoba. Bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini? Selamat sore Ihsan dan juga saudara, terkait dengan bagaimana proses pemeriksaan hari ini memang benar. Seperti disampaikan oleh kuasa hukum dari Irjen Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat, bahwa hari ini memang ada proses pemeriksaan terkait dengan proses pidana yang menjerat Irjen Teddy Minahasa terkait dengan kasus dugaan pengedaran narkoba. Terkait dengan pemeriksaan hari ini memang disampaikan oleh kuasa hukum tadi bahwa pemeriksaan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bertepat di Provos Polri begitu, yang kemudian hingga saat ini masih terus berlangsung. Terkait dengan pemeriksaan hari ini, berikut penjelasan dari kuasa hukum Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat. Tadi sudah terkonfirmasi bahwa setelah makan siang, setelah sholat lohor akan lakukan pemeriksaan. Oke, berarti hari ini Teddy akan diperiksa, Pak? Ya, akan diperiksa. Oke, persisnya pukul berapa? Terkait kode etiknya atau terkait Bukan, kalau reserse yang memeriksa itu terkait dengan tindak pidana. Ada 1 sen pun dia menerima uang dari penjualan itu, nggak ada. Ya. Dan saya meyakini itu logikanya seorang Kapolda mempertaruhkan segalanya dengan urusan 2-3 miliar itu. Tes dari yang dilakukan oleh polisian, oleh Polri bahwa dia tidak ditemukan pengguna narkoba. Saudara, jika kita melihat bagaimana trik record dari kasus ini, bahwa memang dari kasus yang menjerat Irjen Teddy Minahasa ini berawal dari penemuan dari Polda Metro Jaya, di mana ada indikasi kecurigaan penggunaan narkoba yang dilaporkan oleh warga. Yang kemudian dari dikembangkan dan diselidiki, ditangkaplah 3 warga sipil yang kemudian setelah dikembangkan kembali adanya anggota Polri ternyata terdapat, yakni dengan jabatan Bribka dan juga Kompol. Dan dari 2 anggota Polri tersebut telah dikembangkan kembali hingga akhirnya terjeratlah berpangkat AKBP. Di sini adalah Kapolres dari mantan Kapolres Bukit Tinggi, yang kemudian setelah diselidiki lebih lanjut maka Irjen Teddy Minahasa terjerat dalam kasus dugaan pengedaran narkoba ini. Dan jika kita melihat juga kemarin sempat ketika ia ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 14 Oktober 2022 kemarin, Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri telah menjemput dan melakukan pemeriksaan lebih dulu kepada Teddy. Yang kemudian dari pemeriksaan tersebut ia ditetapkan atau dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Namun kembali hingga saat ini kami masih terus menunggu, saudara, bagaimana proses pemeriksaan berjalan. Dan terkait juga secara rinci bagaimana peran dari Teddy Minahasa ini, kami masih akan terus menunggu juga hasil pemeriksaan pidananya, karena kembali dari kasus yang menjerat Irjen Teddy Minahasa ini ia terjerat 2 proses hukum begitu. Yang pertama ada hukum pidana, yang kedua ada hukum etik. Terkait dengan hukum etik, seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo, bahwa untuk sidang atau pemeriksaan etik maksud kami masih belum ditetapkan terkait dengan kapan dan jadwal pemeriksaan dari etik tersebut, karena hingga saat ini
ini masih dilakukan proses pemberkasan begitu, yang dimana nantinya ini akan menindaklanjuti untuk proses pemeriksaan etik selanjutnya. Terkait dengan pidananya sendiri, hingga saat ini memang kembali kami sampaikan saudara, pemeriksaan pidananya masih terus berlangsung, yang rencananya ini akan terus berlangsung hingga selesai hingga sampai pukul 18.00 nantinya. Namun nanti akan kami kabarkan kepada Anda jika bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini. Dan juga melihat dari track record Irjen Teddy Minahasa seperti yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa ia juga meminta Propam untuk segera melakukan etiknya, di mana memang dari sini akan ditindak apakah proses ancaman dengan hukuman PTDH atau pemberian tidak dengan hormat ini akan kapan diberlangsungkan begitu. Dan saudara, kembali tadi kita juga sebelum menyiarkan juga kita mendapatkan sedikit pesan yang disampaikan oleh Irjen Teddy Minahasa, di mana pesan tersebut juga menggambarkan 2 poin terkait dengan bagaimana ia menjelaskan dirinya bukan pengedar maupun pengguna narkoba. Dan pesan tersebut juga dibenarkan oleh kuasa hukum Teddy Minahasa, yakni Henry Yosodiningrat, bahwa pesan tersebut memang benar dibuat oleh Teddy Minahasa. Terkait dengan apa saja poinnya? Ada 2 saudara poin yang dibuat. Yang pertama adalah ia menjelaskan bahwa ia bukan pengguna, dan juga yang kedua terkait dengan ia bukan pengedar. Terkait dengan dia bukan pengguna sendiri, ia menjelaskan bagaimana kronologinya sehingga ia dalam proses pemeriksaan tersangkut begitu bahwa ia dinyatakan menggunakan narkotika atau narkoba jenis sabu. Dari kronologi yang ia jelaskan dalam pesan tersebut, bahwa ia menjelaskan bahwa kemarin sebelum dilakukan proses pemeriksaan terkait narkoba, ia lebih dulu menjalankan tes kesehatan. Yang dimana tes kesehatan itu yang pertama ia menjalani tes kesehatan untuk operasi lutut, yang kemudian operasi terkait dengan akar giginya begitu. Yang dimana 2 pemeriksaan tersebut membutuhkan obat bius begitu, yang dimana secara total dari keseluruhan dia melakukan atau dibius selama 5 jam, namun dengan kasus kesehatan yang berbeda ini. Dari proses tersebut ia menduga bahwa dari obat anti dari bius tersebut menyebabkan adanya unsur narkotika di dalam obat bius tersebut. Dan dari terkait dengan pengguna, ini bukan pengedar, tadi adalah pengguna. Terkait dengan pengedar sendiri memang ini agak sedikit krusial saudara, di mana memang ia menjelaskan bahwa terkait dengan 5 kg barang yang disita begitu, terkait dengan barang bukti 5 kg, yang dimana yang kami terima informasinya bahwa memang ia sempat menyisihkan begitu 1% yang bekerja sama dengan Kapolres Bukit Tinggi. Memang tadi dibenarkan juga oleh kuasa hukum dari Teddy Minahasa, Henry Yosodiningrat, bahwa ada 1%, dan juga dalam chat tersebut, dalam pesan tersebut menjelaskan ada 1% yang disisihkan, yang dimana ada total 5 kg, 3 dimusnahkan dan 1 disisihkan. Dalam pesan tersebut ini gunanya untuk dinas. Namun seperti yang disampaikan tadi, ini fungsinya memang untuk terkait dengan bagaimana penggunaan narkoba itu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin nanti kan kami sampaikan kembali saudara, memang terkait dengan kasus yang menjerat Teddy Minahasa ini, ia dijerat dengan pasal 114 ayat 2, yang dimana ini adalah UU Narkotika, dimana dia dengan diancam hukuman maksimal, hukuman mati, atau minimal 20 tahun penjara. Terkait dengan bagaimana perkembangannya kami akan menyampaikan kembali kepada Anda saudara, dan Iksan kembali di studio. Nanda, jika diduga mengedarkan barang bukti narkoba, apa informasi terbaru dari pihak kepolisian? Sudah berapa lama ia mengedarkan narkoba dan berapa banyak narkoba yang sudah diedarkan? Ya Ihsan, terkait dengan berapa banyak narkoba yang ia edarkan, memang kembali hingga saat ini kami berwawancarai kuasa hukum juga dari Teddy Minahasa, yakni Henry Yosodiningrat. Kembali ia menjelaskan bahwa memang pengakuan dari Teddy ia adalah bukan sebagai seorang pengedar begitu. Dan hal ini juga selaras dengan apa yang ia sampaikan pada pesan chat, menyebutkan bahwa terkait dengan pengedaran narkoba ini memiliki kesinambungan dari pihak Kapolres Bukit Tinggi, dan juga terkait dengan ia memiliki track record bahwa ia pernah ditipu. Sedikit saya jelaskan saudara di sini. Memang terkait dengan kasus ia disebut-sebut sebagai pengedar ini berkaitan bermula bahwa ia pernah ditipu oleh seseorang bernama Linda begitu, di mana Linda ini sebagai
informan yang menjelaskan bahwa ia memiliki informasi ada sebanyak 2 ton barang bukti narkoba begitu. Dari hal tersebut berhubungan dengan Kapolres yang kemudian secara singkat dijelaskan bahwa sebenarnya ia adalah bukan pengedar maupun pengguna. Iksan. Nanda Aprilia langsung dari Mabes Polri Jakarta. Terima kasih Nanda.